Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini bermajelis ilmu dalam kajian Kitab Risalatul Mu'awanah bersama guru kita Bapak Kiai Syatori Abdul Rauf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca doa niat ta'lim di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad-dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita guru kita Bapak Kiai Syatori Abdul Rauf. Tidak mengulur waktu kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu majelis sahabat cinta, majelis ruang berkembang, alhamdulillah di 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah, hari ini kita kembali diberi kesempatan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Sebuah kitab panduan bagi siapapun yang menyadari bahwa hidup adalah perjalanan menuju akhirat. Kita ke Surabaya saja butuh panduan nggak Bapak Ibu? Butuh ya. Walaupun mungkin ke Surabaya sudah beberapa kali kan, tapi kayaknya ya, Google itu sudah jadi ya, padahal Bapak Ibu pernah tindak ke akhirat? Ya, belum pernah. Jadi sungguh nekat kalau ada orang yang ke akhirat nggak pakai panduan. Itu kemungkinan nyasarnya besar. Nah, alhamdulillah beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad berkenan menuliskan sebuah risalah
ya sebuah ya risalah panduan ya untuk kita yang mudah-mudahan ya, dengan kita mengkaji kitab beliau ini ya kita jadi tahu arah perjalanan pulang kembali kita ke akhirat. Yang hari ini ya tema kita ya karena buku ini kan banyak halamannya, jadi kita mengambil tema-tema yang bisa jadi kita tidak urut halamannya ya, karena memang kita ngajinya enggak kayak santri. Kalau santri halaman per halaman. Nah ini kita menyesuaikan hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini ya, yang dihadirkan oleh Allah untuk menjadi wasilah bagi sampainya hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya, bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah lahir. Karena itu tema kita hari ini adalah membahas tentang salawat cinta teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tema kita hari ini ya adalah kita ingin bahas tentang salawat cinta. Kenapa salawat cinta? Ya, bukan karena majelis ini sahabat cinta tentu ya. Tapi kalau majelisnya sahabat cinta kan berarti insya Allah cintanya kepada Rasulullah teruji. Betul? Kalau betul berarti nggak usah kita lanjutkan. Udah teruji mencintai Rasulullah. Nah jadi ini tema kita Bapak Ibu. Salawat. Ya, kenapa salawat cinta? Ya, salawat tentu kita tahu adalah kalimah yang dulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seminimal-minimalnya salawat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh pakai sayyidina, boleh enggak, ya monggo, itu sudah enggak perlu dibahas ya. Tapi kalau bicara soal sopan ya sopannya pakai sayyidina ya. Tapi kan di hadisnya enggak pakai sayyidina ya. Ya karena yang mengajarkan Rasulullah ya. Jadi sayyidina itu kalau dalam bahasa kita itu sandangan, nama kata sandangan ya. Jadi Pak Sigit itu kata paknya itu memang nama beliau atau sandangan? Sandangan. Iya. Kita kalau manggil beliau sebenarnya kalau manggil Sigit itu sesuai enggak Bapak Ibu? Ya sesuai. Memang namanya Sigit. Iya. Tapi kan enggak sopan. Iya. Tapi kalau Pak Sigit mengenalkan dirinya, Bapak namanya siapa? Sigit, enggak pakai Pak. Iya. Jadi samalah dengan Rasul mengajarkan, ya otomatis Rasul tidak menyebut Sayyidina. Tapi kita yang sebagai umat beliau, apalagi beliau rasanya enggak mungkin kan hanya menyebut Muhammad. Ya walaupun sebenarnya kalau mau ya Allahumma sholli ala Muhammad ya enggak apa-apa. Saling menghormati perbedaan. Bapak Ibu, kita mungkin perlu membahas ya, kenapa Rasul kok mengajarkan sholawat? Nanti akan kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh beliau. Atau mungkin kita langsung melihat dulu bagaimana pesan Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad tentang sholawat ini. Ya, ini kalimah yang beliau tulis di kitab beliau. Waja'al laka wirdan minas sholati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hendaklah engkau menjadikan salah satu wirid itu adalah membaca salawat. Jadi beliau berpesan jadikan salawat itu menjadi wirid. Wirid itu artinya apa Ibu Bapak? Zikir yang dirutinkan. Ya. Zikir yang dirutinkan ya.
Jadi sebagian ada yang merutinkan zikir ma'thurat. Ya, nah kalau jadi rutin pagi sore, nah berubahlah zikir itu dalam istilah umumnya disebut sebagai wirid. Ya, tapi kalau kadang membaca, kadang enggak, nah berarti belum jadi wirid. Ya, jadi sebenarnya wirid itu amalan rutin. Nah biasanya amalan rutinnya itu berupa zikir. Walaupun wirid itu tidak harus zikir. Iya. Salat malam itu bisa jadi wirid kalau dilakukan terus menerus. Puasa sunnah itu bisa jadi wirid kalau dilakukan terus menerus. Wirid itu kan artinya amalan yang bisa menyampaikan kita, waroda. Ya, menyampaikan kita, membuat kita sampai maksudnya kehambaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa sampai kan memang harus dilakukan terus menerus. Oleh karena itu orang yang rajin wirid itu ya nanti Allah akan hadirkan untuknya hikmah-hikmah tertentu yang menunjukkan wirid dia itu membuat dia sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu wirid itu kata beliau adalah membaca sholawat. Nah, kenapa? Nah, beliau menyampaikan alasan fa innaha wassalatun bainaka wa baina nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu menjadi wassalah, ya, menjadi penghubung antara kita dengan Rasulullah. Ya. Jadi ya wassalah, penghubung. Kita dengan Rasulullah itu kan terbentang jarak yang amat sangat jauh. Iya, beliau di Mekah, kalaupun beliau masih hidup juga jauh, Madinah. Ya, tapi faktanya beliau juga sudah wafat. Jadi kan nggak mungkin kita bertemu secara fisik. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu terhubung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, salah satunya adalah dengan kita membaca sholawat. Wababun yafidu alaika minhul midad. Ya. Sekaligus salawat ini bisa menjadi pintu, ya, pintu pembuka pertolongan Allah, ya, pintu pembuka pertolongan Allah. Nah, soal pintu pembuka pertolongan Allah, ya, itu kira-kira pertolongan Allahnya wujudnya apa, Bapak Ibu? Kalau sesuai dengan hakikat salawatnya, pertolongan Allah yang kita harapkan lewat kita membaca sholawat adalah pertolongan dalam wujud kita dijaga tauhidnya, kita dijaga akidahnya, dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebaik-baik pertolongan Allah untuk kita adalah dijaga kita menjadi hamba yang selalu mentauhidkan Allah, merasakan dalam hidup ini hanya Allah yang segala-galanya. Dan itu sebenarnya sesuai dengan latar belakang sholawat. Kalau kita perhatikan sholawat, itu kalau orang nggak paham latar belakangnya, bisa salah paham. Dan memang akhirnya banyak orang yang salah paham. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita untuk baca sholawat. Bunyi sholawat, Allahumma, ya Allah. Ya, kalau sudah diawali Allahumma berarti itu menunjukkan doa. Betul Bapak Ibu? Allahumma ya Allah sholli. Apa artinya sholli? Berikan rahmat. Iya, berikan rahmat. Iya. Sholli itu sebenarnya rahmat yang memang dikhususkan hanya untuk para nabi. Iya. Jadi para nabi itu mendapatkan rahmat dari Allah yang berbeda dengan rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Ya kan memang levelnya beda. Jadi ya Allah berikanlah rahmat ala Sayyidina Muhammad. Ya, kalau ditambahin Allahumma sholli wa sallim, itu kan jadinya ya Allah rahmatilah dan selamatkanlah Sayyidina Muhammad. Jadi kita diajarin oleh Rasulullah ya,
untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Rasulullah diberi rahmat, agar Rasulullah diberi selamat. Itu kalau memahami kalimat salawat apa adanya, maka kesannya apa Bapak Ibu? Kesannya berarti Rasulullah belum dijamin keselamatannya. Sampai-sampai minta kepada umatnya untuk mendoakan beliau agar beliau selamat, agar beliau mendapatkan rahmat. Itulah yang menyebabkan ketika orang memahami salawat hanya secara letterlek, secara teksnya saja, ya akhirnya menimbulkan kesalahpahaman tadi. Tapi memang yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa Rasul mengajarkan salawat bunyinya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Ini memang ada latar belakangnya Bapak Ibu. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengajarkan nilai-nilai tauhid. Diutus oleh Allah untuk mengajarkan Allahu Ahad. La ilaha illallah. Dan Rasulullah berpegang betul. Iya, berpegang betul dengan kalimat itu. Semuanya saya mengajak manusia itu untuk tidak menyekutukan Allah. Rasulullah itu belajar dari pendahulu beliau. Iya. Pendahulu beliau siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu kan nabi. Banyak pengikutnya. Tapi semua kita tahu pengikut Nabi Isa yang kemudian disebut sebagai kaum Nasrani, mereka yang tadinya menuhankan Allah, mengubah Tuhan jadi 3. Nah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bahasa psikologisnya itu trauma. Beliau trauma, takut kalau sampai umat beliau, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti umatnya Nabi Isa, yang mengubah konsep ketuhanan dari Allahu Ahad menjadi Thalithu Thalathah. Tuhan itu ada 3. Itu kan antara masa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad selisihnya 500 tahun. Ya kalau 500 tahun itu kan bukan waktu yang lama ya. Jadi kalau kita membayangkan sekarang tahun 2000 ya berarti itu tahun 1500. Ya. Itu kan ya baru kemarin. Istilah mudahnya gitu. Jadi beliau masih keinget. Nah itu yang membuat beliau takut kalau sampai umat beliau seperti umatnya Nabi Isa. Iya, seperti umatnya Nabi Isa. Nah karena itu apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau itu ya kerap kali dalam kesehariannya menunjukkan kepada sahabat-sahabat bahwa saya itu manusia biasa sebagaimana kalian. Tujuannya agar jangan sampai para sahabat itu menganggap Rasulullah dengan anggapan yang berlebihan sebagaimana umatnya Nabi Isa. Makanya Rasul itu biasa makan di depan pintu gitu. Itu kan orang akan mengesankan apa? Nabi kok makan di depan pintu. Tapi Rasul memang sengaja biar jangan sampai umat beliau mengkultuskan beliau. Karena memang bagi orang yang sudah meyakini tauhidullah, dan contoh yang paling nyata sosok yang mentauhidkan Allah ya siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang seperti beliau, orang-orang seperti beliau dan orang-orang yang punya keyakinan tauhid sebagaimana beliau, hal yang paling menyakitkan itu kalau sudah orang menyekutukan Allah. Itu nggak relanya banget, betul-betul nggak rela. Nggak relanya kenapa? Ya Allah, mereka berani menyekutukanmu. Jadi nggak relanya itu karena Allah itu kan segala-galanya. Allah itu segala-galanya. Jadi ya ini cuma analogi saja Bapak Ibu, logika. Kita punya guru itu yang saya sangat hormat.
sangat hormat. Terus pokoknya ilmu beliau itu segala-galanya. Tapi terus nggak dianggap oleh siapa gitu. Itu kita rela nggak, Ibu? Enggak. Menganggap ada orang yang lebih alim dari beliau, padahal sebenarnya beliau paling alim. Itu kan sebagai santri, sebagai murid kayak nggak rela. Ya. Allah itu kan segala-galanya. Dan ini pula yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Itu salah satu penyebabnya adalah karena kalau beliau melihat ada kesyirikan itu beliau betul-betul nggak rela. Beliau mengadu kepada Allah, ya Allah saya nggak rela, Engkau kan segala-galanya. Kenapa mereka menuhankan selainmu? Kenapa mereka menyembah selainmu? Beliau adukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Nabi Ibrahim kan sampai pada tingkat action ya. Salah satu actionnya apa? Berhala yang dibuat Namrud dihancurin. Iya, disisakan cuma satu. Yaitu strategi beliau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat sholawat yang sedang kita bahas itu kan menggambarkan kesan Rasul seperti masih butuh didoakan. Iya, masih butuh didoakan. Tapi itu kan kesan yang hanya akan muncul pada diri orang yang tidak kenal siapa Rasulullah. Bagi orang yang sudah kenal siapa Rasulullah, ya pasti akan tahu Rasul nggak butuh doa siapapun. Ya. Rasul tidak membutuhkan doa dari kita, justru kita yang membutuhkan syafaat beliau. Nah dari sinilah akhirnya orang-orang yang memahami akan memaknai salawat itu bukan sebagai sebuah doa. Walaupun Rasul mengatakan wa qad qala salawatullahi wa salamuhu alaihi man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca salawat atas diriku sekali saja, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Nah kalau sudah begini berarti kita baca salawat itu sebenarnya untuk Rasulullah atau untuk kita? Kalau berdasar hadis riwayat Ahmad dan Muslim ini, untuk kita. Itu cara kita memohon kepada Allah, tapi caranya dengan melakukan amal bernama salawat. Jadi sebenarnya ketika kita bersalawat itu mendoakan Rasulullah atau mendoakan diri sendiri? Mendoakan diri sendiri. Jadi salawat itu mendoakan diri sendiri. Nah sehingga sebagian ulama kemudian memasukkan ke dalam salawat itu, karena memang intinya adalah doa, Nah memasukkan ke dalam salawat itu kalimat-kalimat yang lain, tapi kalimat yang lain itu tidak lepas dari doa. Makanya kemudian muncul salawat tunjina, salawat naria, salawat tibil qulub. Karena sebenarnya hakikat salawat itu adalah mendoakan diri sendiri. Walaupun secara teks sepertinya mendoakan Rasul, tapi sebenarnya itu kembalinya kepada kita. Jadi ini yang disebutkan oleh beliau di kitab Risalatul Mu'awana ini. Nah ini ada bagian panjangnya. Masih Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Jadi kata Nabi, orang yang paling dekat denganku, yang aku paling cintai dan paling dekat denganku, tempat duduknya nanti di surga adalah siapa yang paling banyak membaca sholawat. Berarti sebenarnya waktu kita baca sholawat itu sebenarnya dalam rangka apa, Bapak Ibu? Dalam rangka kita menyelamatkan diri kita jangan sampai mengkultuskan Rasulullah. Karena memang Rasulullah juga nggak suka dikultuskan. Rasul itu trauma betul dengan apa yang dialami oleh Nabi Isa. Itu sebenarnya makna dari sholawat. Jadi meneguhkan tauhid kita kepada Allah
bahwa Rasulullah itu manusia biasa yang memang diutus oleh Allah untuk menjadi jalan bagi sampainya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti bahwa ya kita membaca sholawat itu adalah ungkapan pujian kita kepada Allah. Kalaulah nanti kepada Rasulullahnya, ya sebenarnya itu lebih merupakan ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Ya, sehingga kalaulah mau dirinci, kita baca sholawat itu untuk meneguhkan, ya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan bagi kami. Rasulullah itu ya sama dengan kami, tapi beliau tentu manusia yang sangat terhormat. Ya, kalau di Barzanji itu kan ada kalimat Muhammadun bashar la kal bashar. Ya, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Ya, Muhammadun bashar. Muhammad itu manusia biasa, la kal bashar, tapi tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Ya, bal huwa kal yakut. Ya, tetapi Rasulullah itu kal yakut, seperti permata bainal hajar, di antara batu-batu. Ya, dan itu memang membekas betul pada diri kita. Kita tetap memandang Rasulullah sebagaimana kita, tapi penghormatan kita kepada Rasulullah melebihi penghormatan kita kepada manusia pada umumnya. Tapi penghormatan kita kepada beliau tidak sampai seperti umatnya Nabi Isa. Ya, jadi ya kita tetap menjadi orang yang tauhid, ya, tapi kemudian tidak kehilangan rasa hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang membuat kita senang bersalawat itu apa, Bapak Ibu? Ya, adalah firman Allah di surat Al-Ahzab, ya, ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sebelumnya apa kalimatnya, ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Jadi kita bersolawat itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah ittiba' kepada Allah. Wong Allah saja bersolawat. Ya, kalau Allah bersolawat untuk Nabi, itu kan menunjukkan betapa solawat itu punya nilai yang amat sangat tinggi. Dan sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada rasa yang terasa pada diri kita waktu kita membaca solawat, kecuali inilah wujud dari cinta saya kepada Rasulullah. Jadi salawat itu adalah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini tambahan, ya, tapi masih dari beliau, tambahannya terutama kita baca salawat itu kalau hari Jumat, ya. Jadi Rasul menyebutnya dengan kalimat aktsiru minas sholati alayya fil lailatil gharra. Ya, lailatul gharra itu malam yang bercahaya. Nah, malam yang bercahaya itu yang maksudnya malam Jumat. Wal yaumil azhar, dan siang yang terang. Ya, siang yang terang itu maksudnya ya hari Jumat. Jadi malam Jumat atau siang Jumat perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, yang tidak boleh kita lupakan, ya Bapak Ibu, adalah kita membaca sholawat itu kita kembalikan kepada makna sholawatnya. Ya. Nah, makna yang paling dekat, ya, dari sholawat adalah yang tadi kita sampaikan, ya. Sholawat adalah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang tidak boleh kita lupakan. Membaca salawat adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah. Ini yang sebenarnya ya dituntunkan. Jadi cukup untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak baca sholawat biar rezekinya banyak? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, iya, boleh. Tapi rasanya kita nggak tega.
Rasanya kita nggak tega, rasanya nggak sanggup. Iya. Kalau baca sholawat tapi niatnya biar rezekinya banyak, kita tidak melarang, itu boleh. Tapi rasanya hati ini kayak nggak nyampe gitu. Kalau kita baca sholawat demi untuk bisa mendapatkan rezeki. Jadi gambaran sederhananya begini Bapak Ibu, gambaran sederhananya. Ada orang katakanlah adik ya, dia minta kepada kakaknya, ya, Kak, saya butuh uang. Iya, saya butuh uang. Tolonglah saya dibantu. Berapa? 20 juta. Iya, 20 juta. Ya, boleh. Iya. Asal kamu bilang ya, 200 kali. Ya, aku cinta kakak, aku cinta kakak, aku cinta kakak. 200 kali. Nggak tiap hari itu juga. Ya bisa jadi tiap hari. Tapi hari itu aja 200 kali. Adiknya mau nggak? Mau nggak mengucapkan kata-kata itu? Ya, mau. Kan gampang, cuma bilang aku cinta kakak, aku cinta kakak, aku cinta kakak. Diucapkan 200 kali. Nah, waktu adiknya mengatakan aku cinta kakak, itu kakaknya merasa adiknya mencintai dia enggak? Walaupun kata-katanya aku cinta, tapi kakaknya paham sebenarnya dia bilang aku cinta kakak itu aku cinta apa? Uang. Maka bayangkan kalau ada orang baca sholawat 200 kali agar dapat rezeki, itu sholawatnya nyampe ke Rasul enggak? Nyampe. Sholawat kita itu akan nyampe. Rasul dengar sholawat kita. Ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul dengar sholawat kita. Kalau kemudian ternyata baca sholawatnya biar rezekinya banyak, itu nyampe nggak kepada Rasulullah? Ya nyampe. Nyampe juga. Itu kira-kira Rasulullah terharu nggak dengan sholawatnya orang yang berharap rezekinya banyak? Ya enggak. Itu yang membuat kita juga nggak nyampe. Ya baca sholawat demi agar rezekinya banyak. Ya, kan kebayang ya Rasulullah. Iya. Ya walaupun Rasulullah tetap nggak nyalahkan, ya cuma senyum-senyum aja nih. Umatku yang satu ini unik kan. Dia bilang, kan sholawat itu sama dengan aku cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Ya, tapi bayangkan kalau seandainya ya, kita baca sholawat itu murni cinta kita kepada Rasulullah. Ya, murni cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Maka murninya cinta terasa nggak pada diri Rasulullah di sana? Oh, terasa. Ya, terasa. Nah, Bapak Ibu, dan memang seperti ini sebenarnya wujud cinta. Kenapa wujud cinta? Nah, ini kalau kita mau lanjutkan ya. Kita semua pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul, Bapak Ibu? Tapi kita cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya ada latar belakang enggak yang membuat kita mencintai beliau? Apakah semata-mata karena beliau atau ada yang lebih mendorong kita yang nilainya jauh lebih tinggi dari mencintai Rasulullah itu sendiri? Ada. Apa itu? Cinta kita kepada Rasulullah adalah wujud ya, cinta kita, ya kurang di situ. Dan cinta kita kepada Rasulullah adalah wujud cinta kita kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Ya. Wujud cinta kita kepada Allah. Jadi bukan semata-mata karena beliaunya ansikh, enggak. Bukan karena beliau sebagai Muhammad. Tapi saya mencintai beliau karena beliau adalah kekasih Allah. Karena beliau adalah kekasih Allah. Itu yang membuat kita mencintai beliau.
Ya, sehingga kekuatan yang mendorong kita mencintai beliau adalah karena kita mencintai Allah. Ya, kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah cinta yang hakiki. Ya, inilah cinta yang hakiki. Karena cinta yang hakiki adalah cinta yang tanpa alasan, kecuali alasannya adalah Allah. Kalau ada orang yang mencintai dan masih ada alasan di balik cinta, maka sebenarnya itu cinta hakiki nggak Bapak Ibu? Ada istri mencintai suaminya, Bu, kenapa mencintai suami? Ya soalnya kalau ngasih belanja banyak. Berarti sebenarnya yang dicintai itu suaminya atau uang belanja. Kalau suaminya sensitif itu bisa bisa tersinggung. Tapi untungnya kadang kalau sudah cinta itu udah lupa diri. Bu, ibu harusnya tersinggung ketika suami nanya, Pak, kenapa Bapak mencintai saya? Terus suaminya bilang karena ibu cantik. Itu harusnya istrinya senang atau marah? Harusnya marah lah, Bu. Betul nggak? Pertama banyak yang lebih cantik. Kedua, berarti tulus nggak mencintai? Ya, berarti yang dicintai itu sosoknya atau kecantikannya? Tapi kan ya untungnya orang kalau sudah dipuji begitu, apalagi kalimat yang yang melenakan, wah Bu cantik sekali bajunya gitu. Wah itu ibu harusnya marah nggak Bu? Ya, tapi untungnya memang kadang kebodohan itu jadi berkah ya. Jadi Bapak Ibu, ujung-ujungnya memang cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang tanpa alasan. Iya, cinta yang tanpa alasan. Jadi cinta suami yang betul-betul cinta adalah ketika ditanya kenapa Bapak mencintai saya, ya karena kamu istri saya. Ya, kamu istri saya. Ya. Nah kalau alasan cintanya adalah karena istri, mungkin nggak mencintai wanita yang lain yang bukan istrinya. Ya enggak. Iya. Nah jadi kita mencintai Rasulullah adalah lebih karena kita mencintai Allah. Nah terus kita mencintai Allah itu karena apa? Nah kalau ke Allah, cinta kita kepada Allah adalah manifestasi dari iman kita kepada Allah. Ya ini manifestasi iman saya kepada Allah. Bukti iman itu adalah cinta, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di surat Al-Baqarah ya. Masih awal ya ayat, saya lupa ya, nanti bisa di ayat 20-an atau ayat 60-an ya, 62 kalau nggak salah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Sehingga kita bisa katakan tidak akan ada iman tanpa adanya cinta Allah. Dan itu nanti salah satunya Bapak Ibu terekspresi dari sholawat. Itu akan kebaca dari sholawat kita. Nah ini yang ingin kita coba sama-sama dalami, agar ya kita berharap setelah ini kita baca sholawat itu betul-betul wujud iman kita, wujud cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti akan ada dampak yang berbeda Bapak Ibu antara orang yang bersolawat betul-betul ini ekspresi cinta kepada Rasulullah, atau karena sesuatu yang lain yang bukan mengekspresikan cinta kepada Allah.
kita bicara cinta itu ada pada rasa. Betul Bapak Ibu? Iya, cinta itu kan perasaan. Iya. Nah ini yang kita coba lihat. Iya, kita mulai dari awal ya Bapak Ibu. Ya agar kita betul-betul nanti akan kita temukan Bapak Ibu salawat yang disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah akan memberikan dampak yang amat sangat luar biasa. Soal rasa ini. Di antara sekian banyak rasa, nanti akan kita temukan memang rasa terhormat itu cinta. Ya, rasa terhormat itu cinta. Tidak ada rasa yang lebih terhormat dalam hidup manusia melebihi rasa cinta. Nah, kalau rasa cinta adalah rasa yang terhormat, maka semestinya kita mendudukkan cinta itu di tempat yang semestinya. Ya, di tempat yang semestinya. Karena itu memang sebenarnya kata cinta nggak bisa sembarang diucapkan. Mengingat kedudukan dia yang amat sangat tinggi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bagaimana iman itu dikaitkan dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita nggak bisa mengatakan aku cinta kepada manusia, itu nggak bisa. Ya, ana uhibbuki itu kalau cuma sekedar ana uhibbuki itu rasanya nggak mungkin kita bisa ucapkan. Kecuali nanti ada lanjutannya. Ana uhibbuka, ana uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Jadi kata cinta itu memang kata yang amat sangat terhormat. Amat sangat terhormat. Sehingga memang nggak gampang jatuh cinta, itu nggak gampang. Kita hanya akan bisa jatuh cinta kepada sesuatu yang memang ada unsur ilahiyahnya di situ. Cinta sholat. Itu nyambung. Kenapa? Karena cinta sholat adalah wujud cinta kepada Allah. Nah, dari cinta ini kan nanti lahir segala macam rasa yang lain. Orang kalau senang itu tandanya cinta atau enggak cinta? Cinta. Ada enggak orang yang senang nonton bola? Senang nonton sinetron? Itu rasanya kalau dikaitkan dengan cinta, itu mungkin enggak terjadi pada diri orang yang beriman. Iya, karena cinta dengan segala keturunannya, cabang-cabangnya, ya ada rindu, senang, bahagia, gembira, ya, segala macam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bisa kecuali memang ada kaitannya ke Allah. Senang baca Quran, kenapa? Karena Allah senang. Senang zikir karena Allah senang. Jadi kalau ibu kenapa puasa? Kok ibu senang puasa? Karena Allah senang. Nah itu betul nggak Bapak Ibu? Betul. Bapak kenapa senang nonton bola? Karena Allah senang. Itu kan. Jadi kita semuanya ini yang kalau dalam istilah sebagian ulama itu kita bisa mengukur apakah yang saya lakukan ini pantas untuk saya lakukan atau tidak. Nah salah satu mizan alat pengukurnya adalah apakah Allah senang. Apakah Allah senang kalau saya melakukan seperti ini? Ya bisa jadi. Kenapa Bapak nonton bola? Ya, saya kalau nggak nonton bola itu paling saya nanti berbuat dosa, berbuat maksiat. Loh, kenapa larinya nonton bola? Kan bisa baca Quran. Nah, kalau baca Quran saya belum sanggup gitu. Saya belum sanggup kalau harus baca Quran. Ya level saya masih level kayak gini lah. Ya udahlah, daripada berbuat dosa mendingan melakukan yang mubah. Iya. Nah kalau seandainya ada orang yang karena kondisi akhirnya seperti itu, ya semuanya yang jelas pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya segala sesuatu ada hisabnya.
Nah, kita kembali bicara soal rasa. Bapak Ibu, rasa itu memang nggak bisa dipisahkan dari hidup. Apa-apa itu selalu nanti ketemunya adalah rasa. Bapak Ibu mesantrenkan anak, kan nggak boleh ditengok kecuali setelah sekian lama. Pas pertama kali nengok putra atau putri atau cucu di pesantren, pertanyaan orang tua ke anak, kerasan sebenarnya lebih kepada apa? Gimana rasanya mondok? Gimana rasanya jadi santri? Gimana rasanya jauh dari orang tua? Kan yang ditanyakan adalah rasa. Dulu waktu Bapak Ibu baru menikah, pertanyaan orang kepada Bapak Ibu, gimana rasanya jadi suami? Gimana rasanya jadi istri? Anak-anak kita yang baru kuliah, gimana rasanya jadi mahasiswa? Jadi ternyata memang pertanyaan tentang rasa itu hampir selalu ada dalam segala hal. Iya. Nah, Bapak Ibu, bicara soal rasa ini penting ya. Rasa itu kan sebenarnya ada dua ya. Ada rasa senang, ada rasa susah. Ini kesalahan umum manusia, Bapak Ibu ya. Bicara soal rasa itu berhenti hanya sekedar senang dan susah. Ini akhirnya jadi masalah. Jadi bicara rasa itu cuma bicara senang dan susah. Kenapa jadi masalah? Senang itu kan enak, susah nggak enak. Nah, akhirnya yang muncul pada diri manusia adalah mengejar senang, nggak mau susah. Nah, terus orang punya anggapan, saya senang itu kalau uangnya banyak. Maka akhirnya yang dilakukan oleh manusia selama hidup, nyari uang sebanyak-banyaknya. Sehingga akhirnya orientasinya hanya kesenangan. Nah, ini akhirnya jadi masalah. Nah, ini yang memang jarang diketahui, bahkan kita sendiri bicara soal rasa hanya sekadar senang dan susah. Punya uang banyak senang, iya. Padahal nanti kalau kita lihat senang itu ada dua jenis, iya. Ada senang dunia, ada senang akhirat. Ini fakta yang nggak bisa diabaikan oleh siapapun. Itu pasti di dalam setiap kesenangan itu pasti harus dipastikan ini senang dunia atau senang akhirat. Nah, umumnya sekali lagi orang nggak peduli. Orang nggak peduli. Yang penting maunya saya senang. Jadi kalau dapat rezeki 20 juta, senang ya Bu ya. Itu senang dunia atau senang akhirat? Dunia. Iya. Senangnya senang dunia. Dipuji orang? Senang. Senang apa? Dunia. Kalau mau diperhatikan Bapak Ibu, padahal kan ada senang akhirat. Bapak Ibu pernah nggak merasakan senang akhirat? Senang tapi akhirat. Tadi malam salat Isya senang sekali saya. Ya. Kenapa senang Pak? Imamnya tuh baca kuliah kulhu. Kalau itu alasannya, itu senang dunia atau senang akhirat? Kalau senang akhirat itu contohnya begini Bapak Ibu. Wah, kemarin saya senang sekali. Kenapa Pak kok senang sekali? Jadi kan ceritanya saya ada teman, ya, dia sedang butuh, jadi ibunya sakit, dirawat, butuh biaya. Saya bantu beliau 5 juta. 5 juta itu banyak atau sedikit? Banyak. Saya bantu 5 juta. Wah, waktu saya kasih dia uang 5 juta, tahu nggak dia bilang apa ke saya? Dia bilang, apaan nih?
Mantu cuma 5 juta, nggak niat, dasar pelit. Mantu cuma 5 juta, buat apa? Percuma. Daripada cuma 5 juta, mendingan nggak usah bantu. Tapi uangnya tetap diterima. Saya doakan mudah-mudahan Bapak jadi orang miskin, jadi orang melarat, biar tahu rasa. Nah, waktu saya mendengar kata-kata dia seperti itu saya merasakan senang yang luar biasa. Saya membayangkan pahala dari Allah dilipat gandakan. Kalau alasannya pahalanya dilipat gandakan, itu benar nggak Bapak Ibu? Kalau kebaikan dibalas dengan keburukan, pahalanya dikurangi atau dilipat gandakan? Nah, kalau dilipat gandakan, wajarnya senang atau kecewa? Berarti kalau beliau senang itu benar nggak? Benar, tapi ini senang apa? Akhirat. Ada nggak orang yang seperti ini? Ada. Ada di sini orangnya. Nggak ada. Terus adanya di mana? Itu yang disebut senang akhirat. Ada yang punya kesan senang salat gerhana kemarin malam? Wah, saya senang sekali kemarin malam itu salat gerhana. Kenapa senang? Imamnya itu di berdiri pertama dan rakaat pertama kan rakaatnya ada 2, cuma masing-masing dibagi 2, jadinya kan 4. Ya. Nah, rakaat pertama itu imamnya baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Rakaat keduanya Ali Imran dari awal sampai akhir. Wah, itu saya senang sekali. Bayangkan, mulai sholatnya 11:30, jam 2 baru selesai. Wah, saya selesai sholat itu senangnya bukan main. Ada nggak Bapak Ibu? Ya, ujung-ujungnya senang itu kalau imam bacaannya pendek. Saya pernah sholat gerhana tahun 95 ya, 95 di Masjid Mardiyah ya, selatan Sarjito. Dulu kan masjidnya nggak kayak sekarang nih, dulu sederhana, 1 lantai. Mulainya jam 11. Iya. Saya udah dipesan sama panitianya, nanti baca suratnya ini. Ya udah, saya nurut. Jadi rakaat pertama itu Al-Baqarah. Iya. Dibagi 2 kan. Nah, rakaat keduanya Ali Imran. Jadi salat gerhana mulai jam 11, selesai jam 2. Tapi waktu saya salam Bapak Ibu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada masih, tapi memang nggak sebanyak ketika baru mulai gitu. Dan kemudian kita merasakan nikmat sekali. Wah, saya senang itu, imamnya dermawan sekali. Jadi kalau imam baca Al-Baqarah, Ali Imran itu menyebutnya sebagai imam yang dermawan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Tapi bagi kita yang dimaksud imam dermawan itu kalau bacanya apa? Padahal kalau inna antoina al-ikhlas itu imam dermawan atau pelit? Pelit. Kita juga sering bilang pelit seperti ini. Saya dengar sendiri, aduh imamnya tadi pelit. Tapi saya dengar itu di Mekah. Di Masjidil Haram gitu. Ada jamaah yang bilang hari Jumat itu, ya Allah hari Jumat gitu ya, di Masjidil Haram imam baca kuliah kulhu, pelit imamnya. Tapi giliran di Indonesia, wah dermawan itu berubah. Jadi Bapak Ibu, ini yang kemudian kita saksikan ya. Kita sepertinya lebih bersahabat dengan senang dunia daripada senang akhirat. Hal yang sama dengan susah. Susah kan sebenarnya juga ada susah dunia, ada susah akhirat. Kehilangan uang 5 juta, susah nggak? Itu susah apa? Dunia. Semalam tidak tahajud, susah? Susah juga. Itu susah apa kalau nggak tahajud? Akhirat. Lebih berharga uang 5 juta atau tahajud? Ya tahajud. Tapi kita lebih susah kehilangan uang atau kehilangan tahajud.
Ya, kalau sudah lihat ini berarti kita seperti sudah lama rasa akhirat menghilang dari hidup kita. Betul Bapak Ibu? Iya, sudah lama menghilang dari hidup kita. Padahal tahukah kita Bapak Ibu, ya, ini saya sampaikan dengan cepat, rasa akhirat itu kan menjadi habitat yang cocok bagi hati untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Iya. Hati itu kan mencerminkan tubuh rohani. Iya. Badan ini cerminan dari tubuh jasmani. Jadi kita bisa bayangkan ada orang yang jasmaninya tumbuh, iya, lihat wajahnya ya udah kira-kira 30-40 tahun, tapi hatinya masih hati anak-anak. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya ada. Ya, hatinya anak-anak itu ya suka ngambek gitu. Kalau anak suka ngambek, ya namanya juga anak. Ya, tapi sudah punya anak masih ngambek, ada nggak? Nah itu karena hatinya tidak tumbuh, hatinya tidak berkembang. Kenapa? Enggak berada di habitatnya. Jadi rasa akhirat itu menjadi habitat bagi rohani kita, bagi hati kita. Ya, jadi kalau diibaratkan ikan, ya, hati itu bagai ikan, ia akan hidup dengan tenang manakala berada di habitatnya. Nah maka sama, ya sama, hati ini akan tenang kalau berada di rasa akhirat. Rasa akhirat betul-betul menjadi rasa hidupnya kita. Sekalinya ikan dikeluarkan dari air, akibatnya apa Bapak Ibu? Ya awalnya menggelepar-gelepar kan? Ya gelisah. Maka hal yang sama sebenarnya dengan hati. Ya, kalau hati dibawa keluar, tidak merasakan rasa akhirat itu pasti gelisah. Pasti resah, pasti nggak tenang. Nah, kalaupun ada ikan tidak di air tenang, ini ikan apa? Maka hati yang tenang dalam rasa dunia adalah hati yang mati. Ya, tenang, uangnya banyak gitu ya. Ya, lihat di ATM atau lihat di buku rekening, ya, saldonya 1 miliar. Senang. Itu senang dunia atau senang akhirat? Dunia, ya itu senang dunia, tapi tenang, nggak gelisah. Itu bisa jadi ya hatinya telah mati. Nah sebenarnya Bapak Ibu, boleh nggak kita senang dunia? Boleh? Boleh sepanjang tidak titik. Kalau senang dunia pasti ada lanjutannya, membuat kita susah akhirat. Jadi semisal ya lihat tadi di tabungan ya ada saldo 5 miliar. Itu kita justru susah. Kenapa? Ini pasti akan dihisab. Ini pasti akan dihisab. Nah, susah karena nanti akan dihisab kan akhirnya menjadi susah akhirat. Nah, susah dunia itu juga nanti akan bisa berubah menjadi senang akhirat. Kita dihina orang boleh nggak susah? Ya boleh, tapi tidak titik koma. Ya kalau saya dihinakan, saya nanti akan mendapatkan pahala di akhirat. Pahala sabar, pahala memaafkan. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bicara soal cinta. Ya, cinta itu kan rasa yang kelak nanti akan menjadi cermin mulia atau hinanya manusia. Cermin. Jadi salah satu cara kita melihat diri kita ini mulia atau tidak adalah menjadikan cinta sebagai cermin. Iya, sebagai cermin. Ini cermin terbaik Bapak Ibu untuk melihat ya seseorang itu mulia atau hina. Logikanya kalau orang bercermin, iya, antara dia dengan apa yang ada di cermin sama atau beda? Sama atau beda Bapak Ibu? Iya. Sama atau beda? Ya sama. Iya, sama. Iya. Itu cermin yang betul-betul cermin. Iya, jadi ya sama persis. Betul Bapak Ibu?
Tapi kalau seandainya Bapak Ibu bercermin, pas lihat di cermin kok beda. Ini pas ditengok-tengok, ini saya ada di mana gitu ya. Apalagi pas bercermin gambarnya begini. Iya. Atau nih kalau bapak-bapak yang masih muda ya pas bercermin lihat di cermin tua, rela nggak Pak? Oh nggak rela. Nipu ini cerminnya. Atau yang tua pas bercermin, yang di cermin kelihatan muda. Itu ibu seneng atau merinding juga? Iya. Nah, cinta itu nanti akan menunjukkan Bapak Ibu. Iya, cinta itu akan menunjukkan. Cinta itu kan aslinya adalah kemuliaan. Apakah kita semulia cinta yang kita miliki? Iya. Karena ada juga orang yang ya kita bisa bayangkan ya. Mungkin saya pernah sampaikan ini, pegang tulisan yes, tapi yang di cermin no. Mungkin nggak ini terjadi? Enggak. Iya, enggak. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataan, betapa banyak manusia yang merasa dirinya mulia, namun kemuliaan menolak dirinya. Kemuliaan seperti nggak rela. Iya. Dia merasa mulia karena jabatannya, karena pangkatnya, karena kedudukannya, karena titelnya, karena pujian. Tapi kemuliaan sendiri nggak rela. Iya. Makanya dia bilang, yes saya mulia, kata mulia, no. Iya. Jadi dia sendiri merasa karena punya pangkat jabatan, dia merasa mulio. Tapi si mulio bilang, no. Iya, mulio, no. Wah, itu kan menyakitkan. Iya. Atau orang lagi susah pas bercermin, ya di cermin kok cerminnya seperti itu. Kira-kira yang di cermin ini empati atau enggak empati? Betapa banyak manusia yang merasa dirinya mulia, namun kemuliaan memperhinakan dirinya. Nah, maka ini penting kita bercermin kepada rasa cinta. Kita ini orang yang mulia atau orang yang terhina di hadapan cinta. Nah, ini yang ingin kita sama-sama lihat. Jadi cinta adalah rasa. Nah, kalaulah cinta adalah rasa, seperti apakah rasanya cinta kita? Seperti apakah rasanya cinta kita? Rasanya rasa mulia atau rasa hina? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta adalah logika kehidupan yang paling tinggi. Karena itu memang salah satu cara mengukur kemuliaan seseorang itu lewat cinta. Ya, karena cinta itu logika kehidupan yang paling tinggi. Ya, logika kehidupan yang paling tinggi. Sehingga kalau betul-betul logika cinta ini menjadi logika hidup kita, kita pasti akan menjadi orang yang terhormat. Menjadi orang yang sangat tinggi, yang kadang ketinggiannya seperti nggak bisa dijangkau oleh orang yang tidak memahami hakikat cinta. Logika kehidupan yang paling tinggi. Itu kalau seandainya kita betul-betul menjadikan logika hidup kita adalah logika cinta. Nah, karena logika ya kita betul-betul menggunakan logika. Nah, logikanya begini Bapak Ibu. Ini ekspresi orang yang mencintai atau membenci? Membenci. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan kepada orang yang membenci kita? Apa yang kita lakukan? Terpancing? Terpancing untuk apa? Yang paling mungkin membiarkan atau kemudian kita terpancing jadi membenci juga. Jadi membenci. Nah, itu yang menunjukkan siapa kita. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membenci atau mencintai? Mencintai. Mencintai orang yang membenci kita.
Kalau iya, pertanyaannya mudah atau sulit? Iya, sulit di hati. Kalau sulit di hati karena memang hatinya membenci. Karena hatinya membenci. Ya, padahal Bapak Ibu, padahal boleh nggak kita mencintai orang yang membenci kita? Boleh. Bukti mencintai, kasih bunga. Kalau dikasih bunga nggak berubah, kasih. Kalau dikasih ini wajahnya berubah nggak? Berubah. Maka mari kita melihat cinta dari logikanya, okay? Kita melihat cinta dari logikanya. Manakah yang lebih mudah, mencintai orang yang mencintai kita, mencintai orang yang membenci? Mencintai orang yang mencintai. Itu logis nggak? Logis nggak? Itu logis menurut logika orang yang mulia atau belum mulia? Itu logika yang nggak logis kalau kita mengatakan lebih mudah mencintai orang yang mencintai kita daripada mencintai orang yang membenci kita. Logika yang benar adalah justru kita lebih mudah mencintai orang yang membenci. Nah, yang nggak logis lah, dia membenci masa saya mencintai, kan nggak logis. Yang logis dia membenci, saya membenci. Dia mencintai, saya mencintai. Karena ini bicara logika, ya kita coba logikakan, ya. Kita coba logikakan. Ada orang mencintai Bapak Ibu. Karena beliau mencintai, maka Bapak Ibu juga mencintai. Betul? Betul? Enggak. Iya. Kenapa enggak? Dia mencintai. Kita mengatakan mencintai. Sebenarnya yang kita lakukan mencintai beliau atau membalas cinta? Membalas cinta, bukan mencintai. Berarti mencintai orang yang mencintai kita itu mudah atau sulit? Mudah, baik. Kita bahasakan dengan bahasa yang lain. Memberi. Memberi. Kan mirip-mirip ya, mencintai, memberi. Karena mencintai kan sebenarnya memberi cinta. Nah, ini kita bahasakan dengan bahasa memberi. Bapak Ibu lebih mudah mana memberi, orang yang suka memberi atau orang yang nggak pernah memberi? Suka memberi. Ada orang suka memberi kita, nilainya sampai 3 juta. Terus kita juga ingin memberi beliau, terus kita kasih nilainya 300.000. Itu yang kita berikan, itu dihitung sebagai pemberian, bukan? Bukan. Kenapa? Karena beliau memberi nilainya 3 juta. Saya memberi tapi nilainya 300.000. Berarti kalau memang betul kita ingin memberi ke beliau, nilainya harus 4 juta. Tapi bandingkan ada orang yang nggak pernah memberi kita. Nggak pernah memberi. Terus kita beri beliau 30.000. Itu sudah terasa sebagai pemberian belum? Sudah atau belum? Sudah. Berarti lebih mudah memberi orang yang suka memberi atau yang tidak pernah memberi? Tidak pernah memberi. Berarti lebih mudah mencintai orang yang mencintai kita atau yang tidak mencintai kita? Dan mari sama-sama kita lihat. Kalau kita mencintai orang yang mencintai kita, berapa nilai kita mencintai dia? Rendah atau tinggi? Rendah. Tapi kita mencintai orang yang tidak mencintai kita, ada nilai enggak? Ada. Terus kita mencintai orang yang membenci kita, nilainya tinggi. Berarti lebih gampang mencintai suami yang mencintai ibu atau yang tidak mencintai?
Mencintai. Kalau mencintai berarti cinta ibu tulus nggak? Lo tulusnya di mana? Ibu hanya akan mencintai suami ketika suami mencintai. Itu namanya tulus atau nggak tulus? Membalas. Kan yang muncul adalah buat apa saya mencintai orang yang tidak mencintai. Nah itu tulus nggak? Enggak. Buat apa saya memberi orang yang tidak pernah memberi? Berarti selama ini cinta ibu kepada suami tulus atau murni? Tulus atau palsu? Iya. Dan inilah yang kita rasakan, iya, pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti bahwa cinta yang tulus adalah tidak pernah melihat apapun. Kenapa mencintai? Karena saya mencintai. Tidak karena memberi, enggak, atau diberi. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini berarti cinta itu kan rasa yang paling tinggi. Nah, dari apa yang tadi kita sampaikan, berarti aroma cinta kita lebih kuat aroma dunianya atau aroma akhirat? Iya, saya nggak mungkin mencintai orang yang tidak mencintai saya. Itu cintanya cinta dunia atau cinta akhirat? Ini. Iya, itu cintanya cinta dunia. Kalau cintanya masih cinta dunia, hampir bisa dipastikan semua rasa yang lain, baik senang maupun susah, itu aromanya adalah aroma dunia. Aromanya adalah aroma dunia. Saya senang berbuat baik kepada orang yang baik, nggak senang berbuat baik kepada orang yang tidak baik, betul? Nah itu kan akhirnya pengaruhnya ke sana, Bapak Ibu. Tapi kalau cinta kita cinta yang berkualitas, iya, maka justru kita lebih senang berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ya, ibu akan sangat senang sekali ya berbuat baik kepada suami ketika suami nyenengin atau nyebelin. Ya, ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, padahal ini hal yang sangat esensi ya, bagi hidup dan kehidupan kita. Dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah cinta yang murni, yang salah satunya adalah ketika kita baca sholawat itu seutuhnya, sepenuhnya ini adalah cinta saya kepada Rasulullah. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan kuatkan cinta kita kepada Rasulullah. Dan kalau cinta kita kepada Rasulullah kuat, itu juga adalah wujud dari kuatnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekali lagi boleh, mungkin sudah saatnya sekarang kita memutuskan untuk ketika baca sholawat itu bukan karena ada pamrih-pamrih tertentu ya, tapi lebih karena ini cinta saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya yang kita maksudkan dengan pesan Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Al-Alawi Al-Haddad yang beliau tulis di kitab Risalatul Mu'awanah, khususnya pesan nasihat beliau tentang membaca sholawat. Kita baca sholawat sepenuhnya adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita nyampe lewat salawat, nyampe ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan kita nanti di akhirat termasuk orang yang dicari oleh Rasulullah. Mana itu umatku yang membaca salawat karena cinta kepadaku. Mudah-mudahan Rasulullah yang mencari-cari kita. Dan kalau kemudian kita ketemu Rasulullah, kan kita bisa bayang indahnya bisa bertemu, berjumpa dengan beliau di surga. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Sigit, semoga. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan dengan dan kita buka sesi tanya jawab
Bagi Bapak Ibu yang hadir di Basecamp, kita berikan kesempatan untuk terlebih dahulu untuk bertanya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. ini ada kasus. Ustaz kan selalu mengatakan memberi kepada orang yang tidak menyukai kita. Iya, Ada Pak. orang memberi uang kepada orang yang tidak, ada seseorang memberi kepada seseorang yang tidak menyukai uang. Iya. Yang diberi itu malah tersinggung, marah dan malah mengutuk. Jadi setelah memberi itu malah yang memberi itu malah jadi bangkrut. Itu terus gimana? Saya bingung juga lihat kasus itu terus jadi bingung. Iya, baik, memberi. Iya, sebenarnya tujuan kita memberi itu apa? Jawabannya nggak ada tujuan kecuali melakukan yang disenangi oleh Allah. Itu sebenarnya makna dari kita memberi. Iya. Jadi orang yang betul-betul memberi itu nggak punya pertimbangan, ya nggak punya pertimbangan apapun kecuali memang saya harus memberi karena saya memberi itu sesuatu yang disenangi oleh Allah. Ya. Jadi contoh semisal ya kalaupun nanti ada dua pilihan, yang ini senang, ini juga senang. Nah, padahal saya harus memilih. Nah, berarti yang kita pilih yang lebih disenangi oleh Allah. Nah, maka orang yang beramal atas dasar cinta kepada Allah, ya dasarnya semata karena ini lebih disenangi oleh Allah. Nah, ternyata yang lebih disenangi oleh Allah dalam pandangan kita adalah orang yang tidak baik ke kita. Ya nggak apa-apa, bismillah. Ya, bismillah. Tapi ternyata orang yang kita beri malah tersinggung. Malah tersinggung. Nah, kalau tersinggung itu mempengaruhi amal kita memberi beliau enggak, Bapak Ibu? Enggak. Karena saya beramal ke beliau itu adalah karena Allah, bukan karena beliaunya. Ya, karena itu memang ini bab ikhlas ini, bab ikhlas. Kita sebenarnya juga ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah agak-agak dilarang ya agak-agak dilarang. Kalau kita memberi itu karena kasihan. Ya. Karena kasihan. Ya. Karena kalau karena kasihan, maka akibatnya kalau orang yang lagi ada kebutuhan itu orang yang tidak kita sukai, rasa kasihannya ada enggak? Dia orang yang nggak kita sukai dan dia juga nggak suka, tapi dia lagi susah gitu. Lihat dia susah itu kasihan nggak? Kan nggak kasihan. Nah, karena nggak kasihan jadi nolong atau nggak nolong? Kan jadinya nggak nolong, nggak ada kasihan. Jadi memang membantu orang itu bukan karena kasihan, tapi semata-mata karena memang Allah senang, Allah suka kalau saya melakukan amal ini. Nah, kalau kita sudah melakukan amal, yakin ini dasarnya karena Allah senang, ya udah bismillah lakukan. Ya. Nah, setelah itu, kalaupun ada harapan, harapannya apa? Ridha Allah. Ya. Harapannya adalah ridha Allah. Dan tanda Allah ridha itu lewat apa? Lewat kejadian, Bapak Ibu. Lewat kejadian. Jadi kita tahu Allah ridha dengan amal kita. Salah satunya ya, cara Allah mengungkapkan ridhonya kita kepada kita adalah orang yang kita bantu membalas kebaikan kita dengan keburukan. Tapi kita merasa nggak apa-apa. Kita merasa lapang. Kalau itu terjadi, itu tandanya apa? Allah ridha ke kita. Allah ridha ke kita. Tanda Allah ridha adalah kita dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia tersinggung, marah-marah gitu, mendoakan jelek gitu, itu enggak mempengaruhi. Ya tetap lapang. Nah, ini yang disebut sebagai lapang yang menghasilkan senang akhirat. Nah,
Terus katakan yang tadi Ibu sampaikan, yang nolong terus betul-betul bangkrut. Kecewa nggak? Nah, itu tergantung niatnya. Kalau niatnya betul ridha Allah Subhanahu wa taala, jujur niatnya untuk dapat ridha Allah, ketika dia bangkrut dia sama sekali tidak menyesal. Tidak kemudian mengkait-kaitkan kebangkrutan ini dengan doa orang tadi. Ya. Karena kalau soal takdir itu nggak dipengaruhi apapun. Ya, karena Rasul pernah mengatakan begini, seandainya seluruh dunia ini bersepakat ya untuk memberikan manfaat terbaik untuk kita, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali atas izin Allah. Sebagaimana kalau seandainya semua manusia sedunia ini bersepakat untuk mencelakakan kita, mereka tidak akan mungkin mencelakakan kecuali dengan izin Allah. Ya udah, semuanya kita kembalikan kepada izin Allah, dan orang yang betul-betul mencintai Allah, yang menerima apapun yang Allah izinkan terjadi itu dengan husnudzon. Allah pasti punya maksud baik. Ya. Nah, sehingga ya sebenarnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengajak, dihina, dihujat, dicaci maki, beliau tidak pernah menyalahkan. Ya, tidak pernah menyalahkan. Jadi ya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau seandainya orang yang tadinya nggak baik ke kita, terus kita bantu beliau, kok beliau berubah jadi baik ke kita? Beliau berubah itu karena apa? Karena rahmat Allah. Kita tidak menyimpulkan ya wajar lah, saya udah kasih uang 5 juta, gimana dia nggak baik sama saya? Enggak. Orang yang betul-betul mencintai Allah, dia akan membebaskan dirinya dari apapun selain Allah. Dia baik itu ya rahmat Allah. Saya yakin seandainya saya tidak berbuat baik kepada beliau juga, beliau pasti akan berubah menjadi baik. Karena saya baik kepada beliau itu biar beliau baik atau biar dapat rahmat Allah? Biar dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beramal karena cinta kepada Allah, hasil itu tidak menjadi pengaruh, ya, baik di dalam rasa, ya, baik di dalam rasa maupun di dalam tindakan. Ya. Jadi kalau kita nasihatin orang yang dinasihatin nggak mau, ngaruh nggak Ibu? Nggak, ya nggak ngaruh. Kita tetap punya hubungan baik dengan beliau. Ya. Karena memang Allah itu melihat amal bukan melihat hasil. Nah, itu pegangan kita. Allah melihat amal bukan melihat hasil. Iya, makanya Bapak Ibu lebih suka, saya sering memberikan contoh ini, ngapalin satu baris ayat nih, satu baris ayat. Bapak Ibu lebih suka baca 3 kali langsung hafal, atau baca berulang kali sampai 60-70 baru hafal? Bapak Ibu lebih suka yang mana? Ya, lebih suka 60-70 baru hafal, betul? Karena baru 3 kali hafal berarti dapat rahmatnya 3. Ya, kalau sudah hafal kan ya udah. Berarti kesempatan menghafalkannya masih ada enggak? Ya enggak, udah hafal. Tapi kalau 3 kali belum hafal, kan masih ada kesempatan untuk menghafal. Jadi kadang kita jauh lebih menghormati orang-orang yang sulit hafal daripada yang mudah hafal. Iya, ini nanti ada kaitannya memang dengan soal bagaimana kita sabar di dalam melakukan amal baik, dan sabar itu sebenarnya adalah bentuk cinta kita kepada kebaikan. Ngaten Ibu, mudah-mudahan jelas. Insyaallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bapak ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan masalah adanya beberapa sholawat ini.
ada sholawat tunjina, sholawat nariyah, juga ada sholawat Jibril ini. Itu saya kadang-kadang gini, di antara beberapa sholawat itu mana yang lebih baik kami amalkan gitu ya. Jadi mungkin sebagai wiridan gitu ya. Atau mungkin ya kadang-kadang gini, kadang-kadang mengamalkan itu pada keterangannya itu kadang-kadang ada kalau ingin uang dengan sholat inilah, kadang-kadang begitu. Tapi yang kami tanyakan sekali lagi, dari beberapa sholawat itu sholat apa yang lebih pas ataukah lebih bagus kita amalkan. Saya kira itu dulu. Mohon keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya semua sholawat itu baik. Iya, kita boleh mengamalkannya. Tapi kalau seandainya kita mau mencukupkan satu jenis sholawat saja, iya, mencukupkan satu jenis sholawat saja, ya sholawat terbaik adalah sholawat yang ada di dalam sholat, yang disebut sholawat Ibrahimiyah. Iya. Itu kalau kita pengen mencukupkan satu sholawat, ya cukup itu. Iya. Tapi sekali lagi, seperti apapun kalimat sholawatnya, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah ini wujud cinta saya kepada Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ada doa yang ditambahkan di situ ya. Jadi kalau salawatun jina semisal ya, itu kan nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat ya. Dan seterusnya itu kan isinya adalah permohonan kepada Allah. Ya Allah, dengan berkah salawat yang saya bacakan ini, selamatkan kami dari segala bahaya. Penuhi apa yang menjadi Engkau penuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan kami. Itu doa. Iya, itu doa. Ya enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, yang memang tidak boleh kita lupakan nanti pada akhirnya tidak hanya sekedar sholawat ya Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar sholawat, tapi semua amal-amal kita itu kita lakukan semata karena cinta saya kepada Allah. Nah, bukti cinta kepada Allah ya saya melakukannya karena saya tahu Allah senang, Allah suka. Ya, Allah senang, Allah suka. Yang membuat kita berdoa itu apa Bapak Ibu? Karena kita butuh atau karena itu disukai oleh Allah? Disukai. Cuma yang lebih membuat kita termotivasi berdoa itu yang mana? Selama ini. Nah, ada kata selama ini. Karena butuh. Nah, mulai saat ini mungkin kita ubah. Kenapa berdoa? Karena ini amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelak nanti Bapak Ibu, ya kita tahu di surat Ar-Rahman ya, 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan Al-Qur'an. Dia Allah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dia Allah yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Allah yang mengajari manusia al-bayan. Ya. Nah, banyak orang yang faham Quran, ya, faham ilmu maksudnya, tapi dia nggak dapat al-bayan. Apa sih al-bayan itu? Al-bayan itu contohnya tadi dalam soal doa. Ya, dalam soal doa. Kalau berdasar Al-Quran berarti berdasar ilmu. Doa itu artinya apa Bapak Ibu? Meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah.
Dan memang itu betul. Allah juga menyuruh kita ud'u yang istajib lakum ya. Di surat Al-Ghafir ayat 60 itu, surat Al-Mu'min ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabah. Nah, kalau berdasar apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, doa itu artinya meminta, aku akan ijabah. Tapi kan Allah tidak hanya mengajari kita lewat Quran. Ya, Allamahul bayan. Allah juga mengajari kita apa yang disebut sebagai al-bayan. Nah, al-bayan ini Bapak Ibu akan nyampe ke kita kalau setiap kali kita mengamalkan apapun itu dasarnya adalah semata-mata cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Nah, dalam wujud apa al-bayannya tergantung amalnya. Jadi kalau amalnya doa, itu nanti kita akan dapat al-bayan. Al-bayan itu kan artinya penjelasan. Ya, penjelasan yang Allah berikan kepada kita. Wujud penjelasannya Allamahul bayan. Ternyata kalau saya pikir doa itu lebih memiliki arti mengingatkan diri saya, melebihi arti meminta. Jadi meminta itu zahirnya doa, tapi batinnya doa mengingatkan kita. Ya gimana tidak mengingatkan kita? Bapak Ibu masih minta doa rezeki? Masih. Ya. Waktu doa minta rezeki itu gimana Bapak Ibu? Ya doa-doa aja. Doa-doa aja. Padahal ya, kalau orang mendapatkan al-bayan, ya, waktu dia berdoa minta rezeki, itu sebelum dia betul-betul berdoa minta rezeki, ya, itu dia pasti akan melihat terlebih dahulu, ya, betul enggak Allah memberikan rezeki itu kurang ke saya. Sebenarnya yang jadi masalah kurang rezekinya atau kurang qanaahnya. Yang kedua, rezeki yang sudah ada itu selama ini lebih banyak saya gunakan sesuai dengan kehendak Allah yang memberi atau sering disalahgunakan. Harusnya kita ngelihat dulu nggak Bapak Ibu sebelum kita minta rezeki? Lihat dulu kan. Rezeki-rezeki yang ada itu kita selama ini dipakai buat apa? Kalau kemudian kita lihat, ya Allah, rezeki Allah saya gunakan untuk ini, untuk ini. Ini kan Allah nggak suka. Iya, Allah nggak suka. Nah kalau kita tahu rezeki yang sudah ada itu dipakai untuk hal yang tidak disukai oleh Allah, itu kira-kira hati kita nyampe nggak untuk kemudian tetap minta ke Allah? Kan tertahan di hati ini. Ya, itu yang dimaksudkan dengan al-bayan. Ya. Nah, kalaulah kemudian akhirnya kita meminta juga rezeki kepada Allah, pasti dengan bahasa orang yang sudah betul-betul mendapatkan al-bayan. Karena banyak orang yang berdoa dasarnya itu awalnya adalah karena tidak ridha dengan keadaan. Ya, tidak ridha dengan keadaan. Allah memberi kita sakit. Sakit itu kan musibah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar kita sabar. Agar kita sabar. Ya. Jadi sakit itu kesempatan bagi kita untuk sabar. Sabar itu kebaikan bukan? Kebaikan. Terus kita berdoa. Doanya minta apa? Doanya minta sembuh. Padahal kita sabar karena sakit, terus minta sembuh, nggak sabar. Ini kan sebenarnya ya babnya bab al-bayan. Loh berarti kalau gitu nggak usah minta sembuh, enggak. Ya nanti redaksinya akan beda. Kalau yang nggak pakai al-bayan kan ya Allah semuanya sakitnya nggak enak sembuhkan ya Allah. Itu kan berarti dasar dia minta sembuh adalah tidak ridha ke Allah. Ya, bayangkan nggak ridha ke Allah tapi minta kepada Allah. Nah itu bertabrakan kan? Bertabrakan. Nah karena itu doanya, dan ini memang nanti akan Allah berikan kepada orang yang beramal karena cinta. Ya Allah,
saya yakin sakit ini darimu, engkau pasti punya maksud baik dengan sakit ini. Karena itu saya terima sakit ini dengan ridho ya Allah. Saya berprasangka baik atas sakit ini. Tapi ya Allah, saya udah 3 hari sakit. Iya, sebenarnya nggak masalah bagi saya dengan sakit, karena saya kan engkau punya maksud. Tapi ya Allah, karena sebab saya sakit, iya, saya merepotkan banyak orang. Saya jadi nggak bisa bekerja, saya nggak bisa datang ke majelis ta'lim, saya nggak bisa sholat malam. Rasanya saya seperti kehilangan banyak kebaikan ya Allah. Ya Allah, bukan karena saya tidak ridha dengan sakit, tapi kalaulah memang sudah cukup sakit ini bagi saya mohon sehatkan kembali saya agar saya bisa melakukan amal-amal kebaikan lebih banyak. Itu doa orang yang betul-betul disertai dengan al-bayat. Jadi menyerahkan baik tidaknya itu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sampai mendikte Allah, pokoknya sakit ini nggak enak ya Allah, sembuhkan ya, pokoknya harus hari ini, awas kalau enggak. Ya kadang memang bahasanya nggak seperti itu, tapi kadang rasa itu kayak saya pokoknya udah nggak kuat ya Allah, kalau begini ini nggak kuat ya Allah. Iya. Jadi soal sholawat yang tadi ada tambahan doa, ya pada akhirnya juga ketika kita berdoa itu ya memenuhi adab-adab yang ada, ya, memenuhi adab-adab yang ada. Dan adab yang paling nyata sih sebenarnya kalau kita minta kepada Allah itu ya bukan minta apa yang baik menurut kita, tapi apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Rasul pernah mengajarkan doa, ya Allah, kalaulah kehidupan ini baik bagi saya, maka berikan kepada saya umur yang panjang. Tapi kalau seandainya mati lebih baik, maka matikan saya, ya Allah. Jadi tetap melihat baik buruk itu bukan dengan kacamata kita, kacamata kita, tapi semuanya menurut kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ngeten Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sudah cukup Bapak Ibu? Saya kira sudah cukup. Kita sudah menginjak waktu di akhir majelis ini. Matur nuwun Pak Kiai, dan untuk menutup saya mohon doa dari Pak Kiai untuk kepada kita, untuk kita semua agar bisa mencintai Rasulullah Muhammad SAW dan juga perwujudan kita pada cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira Engkau telah hadirkan untuk kami sosok yang betul-betul menjadi uswah hasanah, yang kehadirannya telah menjadi jalan bagi sampainya hidayah-Mu untuk kami. Beliau Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami belum pernah ketemu dengan beliau. Kami belum pernah melihat berjumpa dengan beliau. Tapi ya Allah, saksikan kami iman kepada beliau. Kami mengimani beliau ya Allah. Kami beriman dengan semua yang beliau sampaikan, iman dengan semua yang beliau ajarkan, menerima semua yang beliau katakan. Kami beriman kepada beliau ya Allah. Ya Allah, jadikan iman kami kepada beliau menjadi bukti iman kami kepadamu ya Allah. Jadikan ya Rahman ya Rahim, percayanya kami kepada beliau adalah wujud dari percayanya kami kepada Engkau. Dan ya Allah, Rasul-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saksikan setiap kali kami membaca sholawat untuk beliau,
Saksikan ya Allah, salawat kami untuk beliau adalah wujud dari cinta kami kepada beliau. Sungguh ya Allah, hati ini memendam rindu kepada beliau, memendam cinta kepada beliau. Tapi apa daya ya Allah, kami hidup tidak satu zaman dengan beliau. Beliau sudah kembali ke harimaanmu. Maka tidak ada yang kami bisa lakukan sebagai wujud cinta kami kepada beliau kecuali dengan membaca sholawat untuk beliau ya Allah. Sholawat untuk beliau ya Allah. Kami mohon dan kami yakin Kau pasti akan menyampaikannya. Jadikan salawat yang kami sampaikan, yang kami bacakan, nyampai kepada beliau ya Allah. Nyampai kepada beliau ya Allah. Sampaikan salam cinta kami, salam rindu kami kepada beliau ya Allah. Bantu kami untuk bisa diakui oleh beliau sebagai umat beliau. Kami tidak ingin ya Allah mengaku sebagai umat beliau, tapi apa yang kami lakukan tidak mencerminkan bahwa kami adalah umat beliau. Bagaimana mungkin mengaku umat beliau tapi tidak ada cinta, tidak ada rindu, tidak ada ketaatan dan ketundukan kepada beliau ya Allah. Saksikan setiap ketaatan kami kepada beliau adalah wujud ketaatan kami kepadamu. Jadikan ya Allah kerinduan kami kepada beliau juga adalah wujud dari kerinduan kami kepadamu ya Allah. Sungguh Engkau segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali Engkau. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta. Jadikan sisa umur kami ini sisa umur yang dipenuhi dengan rasa cinta kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu. Jangan Kau berikan kepada kami cinta kepada selain-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami memikul dua cinta dalam hidup kami. Cinta kepadamu dan cinta kepada selain-Mu yang bukan karena-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sunyikan hidup kami ini dari cinta kepada selain-Mu. Sunyikan hidup kami dari cinta kepada selain Rasul-Mu. Cukupkan cinta kami hanya kepadamu, kepada Rasul-Mu, dan kepada perjuangan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, selimuti hati ini betul-betul dengan cinta kepadamu dan cinta kepada apapun yang Kau mencintainya. Hunjamkan ke dalam hati kami ini ya Allah kebencian kepada dosa dan maksiat. Taburi hati kami dengan rasa takut kepadamu. Jadikan rasa takut ini selalu mencegah kami dari melakukan dosa dan maksiat. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta ijabah doa-doa kami ini ya Allah. Dan kalau Engkau nyatakan doa kami saat ini mustajab, kami mohon ya Allah, jadikan majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta ini tidak hanya menjadi tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan ya Allah, majelis ini kelak nanti akan menjadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah. Kumpul bersama kedua orang tua kami, kumpul bersama keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, anak-anak didik kami ya Allah, lebih-lebih dengan anak keturunan kami semuanya. Ya Allah, jangan Kau pisahkan satupun di antara anak-anak kami di surga nanti. Satukan kami di surga yang sama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, atas penjelasan pertanyaan-pertanyaan kami dan juga doa yang dipanjatkan. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa yang ada di dalam kertas yang sudah dibagikan. Doa di akhir majelis zikir dan majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudari untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama, nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syar, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minkal uyun, wa qadhi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir ustur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi ta'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kiramis syurafa, wa alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka, wa la tuwallina waliyan siwaka, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fadub alayna taubah taghsilu kulla haubah, wastur lana al-awrati wa aminir rawati, waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina azma, amina rabbi asma, fadlan wajudan manna la biktisabin minna, bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli, salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashish suhbi, walhamdulil ilahi fil badri wat tanahi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitada kalimatih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.